warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Aufa Nadira dengan nomor NPM 2014-05-1043 dari kelas THPA. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan statistika dasar, yaitu materi peluang, permutasi dan kombinasi, dengan dosen mata kuliah yaitu Ibu Diari Ameti Zahrotinufus Joen STP MSI. Baiklah, materi yang pertama yaitu ada peluang. Peluang yaitu besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Rumus dari peluang sendiri yaitu ada PA, peluang kejadian A, NA yaitu kejadian spesifik, dan NS yaitu kejadian total. Lalu di dalam peluang tersebut, yang pertama yaitu ada peluang pelemparan dadu. Di dalam satu dadu yaitu ada ruang sampel yaitu 6, karena mata dadu ada 1, ada mata dadu 2, ada mata dadu 3, ada mata dadu 4, ada 5 dan 6. Lalu jika 2 dadu, ruang sampelnya adalah 6/2 atau 36. Dengan peluang munculnya mata dadu yaitu 1 dengan 1, 1 dengan 2, begitupun sampai dengan seterusnya. Lalu jadi dapat disimpulkan rumus dari pelemparan dadu yaitu N dadu, ruang sampel yaitu 6/N. Yang selanjutnya yaitu ada peluang pelemparan mata uang. Mata uang sendiri memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Jika satu mata uang, maka nilai sampelnya yaitu ada 2, yaitu angka dan gambar saja. Jika 2 mata uang, maka nilai sampelnya atau ruang sampelnya yaitu bernilai 2/2 atau 4. Dengan kemungkinan yang muncul yaitu angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Dan dapat disimpulkan bahwa rumus dari pelemparan mata uang yaitu N mata uang dengan ruang sampel 2/N. Yang selanjutnya yaitu ada peluang dari kartu remi dengan total kartu keseluruhan itu atau ruang sampelnya itu ada 52 kartu dan dibagi menjadi kartu hitam dan kartu merah. Kartu hitam yaitu ada 26 dan kartu merah ada 26. Kartu hitam dibagi menjadi keriting ada 13, waru 13, dan kartu merah dibagi menjadi hati 13, kartu wajik 13. Dan masing-masing di kartu keriting, waru, hati, dan wajik ini memiliki 1 kartu as, 1 kartu king, 1 kartu queen, dan 1 kartu jack. Maka jika dijumlah seluruhnya yaitu ada 52 sampel. Jadi nilai dari peluang yaitu PA lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya yaitu ada peluang komplement. Dengan rumus PA atau peluang kejadian A plus PA komplement atau peluang kejadian selain A sama dengan 1. Maka jika dipindah ruas, rumus peluang komplement yaitu 1 dikurang peluang kejadian A. Misal, peluang sukses move on itu adalah 1/10. Maka peluang gagal move on yaitu 1 dikurang 1/10, maka hasilnya yaitu 9/10. Jadi peluang sukses move on itu sama aja peluang kejadian A, dan peluang gagal move on yaitu peluang kejadian selain A atau peluang komplement. Selanjutnya yaitu ada frekuensi harapan dengan rumus FHA sama dengan PA kali N. PA sendiri yaitu peluang kejadian A dan N yaitu banyaknya percobaan. Di sini ada contoh soal yaitu peluang turun hujan di Kota Kenangan pada bulan April adalah 0,8. Frekuensi harapan tidak turun hujan di bulan tersebut adalah yaitu PTH sama dengan 0,8 yang berarti peluang turun hujan, dan peluang tidak turun hujannya yaitu 1 dikurang peluang turun hujan atau sama dengan 1 dikurang 0,8 yaitu 0,2. Maka frekuensi harapan dari tidak turun hujannya itu sama dengan rumusnya peluang tidak turun hujan dikali N, yaitu sama dengan 0,2 dikali 30 hari karena di bulan April, pada bulan April, jadi hasilnya yaitu 6 hari. Jadi pada awalnya kita memakai rumus peluang komplement pada peluang tidak
turun hujan. Baru selanjutnya kita menggunakan rumus frekuensi harapan karena yang ditanya yaitu frekuensi pada bulan tersebut. Selanjutnya yaitu ada peluang kejadian saling bebas. Peluang kejadian A dan B yaitu dilambangkan dengan irisan. Dengan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jika pada diagram Venn yaitu bagian irisan itu yang pada tengah-tengah itu yang diarsir yang merupakan bagian atau unsur yang sama dari bagian A dan bagian B. Selanjutnya yaitu ada peluang kejadian lepas dan tidak saling lepas. Peluang kejadian A atau B dilambangkan yaitu dengan gabungan. Selanjutnya peluang kejadian lepas dan tidak saling lepas yaitu ada saling bersisian menjadi tidak atau tidak beririsan. Dengan rumus peluang A gabungan B sama dengan PA plus PB. Lalu selanjutnya ada yaitu tidak saling lepas beririsan dengan rumus PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurang PA irisan B. Jika digambarkan pada diagram Venn yaitu gabungan itu merupakan seluruh unsur dari A dan B. Jadi bisa dilihat perbedaan dari kedua rumus tersebut yaitu jika saling bersisian yaitu rumusnya tidak beririsan dan jika tidak saling lepas yaitu ada rumus beririsannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yaitu nomor 1 sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Jadi karena banyak titik sampel dari dadu itu adalah 6, maka NS-nya itu ada 6 dan titik sampel dadu bernilai 5 itu adalah 1. Karena kan kalau hanya 1 kali pelemparan maka kemungkinan yang muncul angka mata dadu 5 itu hanya sekali. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus yaitu PA sama dengan NA per NS. Jadi yang tinggal kita masukin yaitu 1 per 6 karena NA-nya yaitu 1 dan NS-nya yaitu 6. Selanjutnya yaitu nomor 2, Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000 lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Kan pada mata uang itu atau pada koin itu kan ada 2 sisi yaitu ada angka dan ada gambar. Maka ruang sampelnya itu adalah ada angka dan gambar, angka dan angka, gambar dan angka, dan gambar dan gambar. Karena pelemparannya 2 kali, jadi ruang sampelnya itu ada 4. Nah, banyaknya titik sampel muncul gambar di kedua koin gambar dan gambar itu adalah 1 kali. Kita bisa lihat tadi dari ruang sampelnya itu. Jadi rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS yaitu sama dengan 1/4. Selanjutnya yaitu ada permutasi. Jadi permutasi ini Jadi permutasi ini merupakan suatu cara untuk menyusun sebuah susunan. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan trik. Ini tuh merupakan salah satu triknya yaitu kan karena jadi kita ingat saja perhatikan urutannya. Lalu yang kedua yaitu ada perhatikan posisi, dan yang ketiga yaitu perhatikan jabatannya. Nah, permutasi ini pemakaiannya sendiri itu ada untuk susunan angka, formasi duduk, formasi foto, pemilihan pengurus kelas di mana jabatan tiap orangnya telah ditentukan. Lalu pemilihan atau penentuan formasi kejuaraan di mana telah ditentukan posisi kejuaraan tiap orang. Jadi emang permutasi ini dia spesifik gitu. Jadi yang pertama itu ada permutasi R dari unsur N berbeda. Nah, rumusnya sendiri yaitu N permutasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial.
Jadi n faktorial sendiri itu yaitu n dikali n dikurang 1 dikali n kurang 2, begitupun sampai nilainya 1. Jadi misalnya kayak misalnya kita ambil aja n nya 5 ya, 5 faktorial sama dengan berarti 5 kali 5 kurang 5 kurang 1 dikali 5 kurang 2, itu pun seterusnya. Jadi sama aja 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1, seperti itu. Lalu 0 faktorial itu bisa sama dengan 1 dengan syarat n-nya itu lebih besar daripada r. Keterangannya. Jadi kalau n itu jumlah kejadian yang bisa dipilih, kalau r itu jumlah kejadian yang harus dipilih, dan tanda seru itu adalah simbol faktorial. Lalu kita masuk ke contoh soal, yaitu memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 orang. Jadi kan tadi n itu jumlah kejadian yang bisa dipilih, jadi sama aja kayak total semuanya orang itu kan ada 10 kan, berarti n nya itu 10 dan jumlah kejadian yang harus dipilih. Nah kita kan harus memilih ketua, sekretaris, sama bendahara. Ini r nya itu ada 3, jadi tinggal kita masukin ke rumus, yaitu 10 permutasi 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial. Jadinya 10 faktorial, 10 dikurang 3 yaitu 7 faktorial. Kita jabarin lagi, jadi 10 faktorial itu karena agar bisa sama-sama dicoret ya, jadinya kita tinggal nyabarinnya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Cukup sampai 7 aja karena ini udah bisa langsung dicoret 7 sama 7 faktorial. Jadi tinggal kita kali yang 10 kali 9 kali 8, yaitu hasilnya 720. Kedua ada permutasi n dari unsur n yang berbeda. Rumusnya yaitu n permutasi n sama dengan n faktorial. Jadi kita langsung masuk ke soal, yaitu banyak cara duduk 5 orang pada 5 kursi memanjang. Jadi n dari unsur n ini kayak nilainya tuh sama-sama 5, tapi beda unsur gitu. Yang satunya 5 orang, yang satunya itu 5 kursi. Jadi nilai n-nya itu 5 kan. Langsung aja kita masukin ke rumus, yaitu 5 permutasi 5 sama dengan 5 faktorial. Nah kita jabarin 5 faktorial itu sama aja 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya yaitu 120 cara. Lalu yang ketiga yaitu ada permutasi unsur yang sama. Jadi kayak langsung ke rumusnya, yaitu banyak susunannya itu n faktorial per k faktorial dikali l faktorial dikali m faktorial. Jadi n faktorial ini yaitu merupakan total unsur keseluruhan. Nah kalau misalnya yang k faktorial, l faktorial dikali m faktorial ini jumlah masing-masing unsur yang sama. Langsung kita ke soalnya, contoh soal, yaitu banyak susunan kata yang terbentuk dari kata Bambang adalah. Jadi yang pertama itu kita jumlahin dulu kata Bambang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi n-nya itu 7. Nah, unsur yang sama dari kata Bambang ini ada huruf apa aja? Ada huruf B yang itu berjumlah 2. Nih, B2. Dan kata huruf A yaitu berjumlah 2. A dan A. Nah, karena selain itu kan gak ada yang sama, ya udah berarti cuman ini doang. Lalu kita langsung masukkan ke rumus, yaitu 7 permutasi 2,2 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kita tinggal jabarin 7 faktorial, yaitu samanya 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per, kan 2 faktorial ini sama aja 2 kali 1 ya, terus 2 kali 1 juga, jadi sama aja 4.
Nah, ini kan ada yang sama nih, jadinya 4-nya kita coret aja. Lalu hasilnya diperoleh yaitu 1260. Selanjutnya yaitu yang keempat ada permutasi siklik atau permutasi untuk yang melingkar. Jadi banyak susunan yaitu n dikurang 1 faktorial. Nah, contoh soalnya itu seperti banyak cara duduk 5 orang menempati 5 kursi. Nah, pada meja bundar. Meja bundar kan sama aja melingkar ya. Nah, kalau misalnya ada kata-kata melingkar, ada kata-kata bundar, itu kita memakai rumus dari permutasi siklik. Yaitu berarti n-nya 5. Dan banyak caranya yaitu berarti 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Jadi kita tinggal jabarin 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24 cara. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu banyak cara duduk 5 orang. Akan tetapi 2 orang ini harus duduk berdampingan pada meja bundar. Nah, jadi ini karena dari 5 orang itu 2 orang itu harus berdampingan, jadi 2 orang ini dianggap satu kesatuan karena kan nggak boleh misah. Sehingga itu n-nya ada 4, ya kan? Kalau misalnya satu orang dianggap satu berarti tinggal 4 kan? Nah, banyak caranya itu berarti 4 dikurang 1 faktorial dikali 2. Nah, 2 faktorial. Jadi 2 faktorial ini khusus untuk susunan untuk 2 orang yang tadi yang secara berdampingan. Jadi tinggal dijabarin yaitu 4 dikurang 1 yaitu 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial sama aja 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Hasilnya yaitu 12 cara. Yang selanjutnya itu ada kombinasi. Nah, jadi kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, posisi, jabatan. Jadi kebalikan dari permutasi dan dianggap memilih secara acak. Tidak nggak harus urut gitu kan. Nah, pemakaiannya sendiri itu ada untuk pengambilan bola, pengerjaan soal, banyak salaman, pemilihan anggota kelompok tanpa jabatan, pemilihan pengurus kelas tanpa jabatan spesifik tiap orangnya, dan pembentukan tim. Jadi yang pertama itu ada kombinasi R unsur dari N unsur. Nah, rumusnya sendiri yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi contoh soalnya sendiri itu ada misalnya N-nya itu ada 5, R-nya itu 2. Langsung kita masukin ke rumus yaitu 5 kombinasi dikali 2. 5 kombinasi 2 yaitu sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi kan 5 faktorial per 5 kurang 2 yaitu 3 dikali 2 faktorial. Ini 3 faktorial ya. Sama dengan 5 faktorial kita jabarin yaitu 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa cuma sampai 3 faktorial aja? Karena di sini kan ada 3 faktorial aja. Jadinya bisa langsung kita coret-coret. Jadinya ini tinggal 2 faktorial yaitu 2 kali 1. Jadinya ini kan 20 dibagi 2 hasilnya 10. Soal yang pertama yaitu dari 12 orang akan dipilih 3 orang untuk menjadi perangkat kelas. Nah, jadi sama aja kan N-nya itu 12 sedangkan R-nya itu 3. Ingat-ingat ya, kalau N itu yang bisa dipilih dan R itu yang harus dipilih. Jadi kita masukin ke rumus. Ingat rumusnya 12 kombinasi 3 sama dengan 12 faktorial per 9 faktorial. Jadi sama aja 9 faktorial ini dari 12 dikurang 3.
faktorial dikali 3 faktorial. Nah, karena ingat-ingat ya, karena kalau misalnya kan 12 ini kita jabarin 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9. Nah, karena ada unsurnya sama nih yang bisa sama-sama dicoret, jadi cukup stop sampai 9 faktorial, dicoret sampai 9 faktorial. Jadinya di sini tinggal per 3 faktorial. Nah, jadinya kita hitung lagi, yaitu 12 dikali 11 dikali 10 per 3. Kita jabarin 3 faktorial ini, 3 dikali 2 dikali 1. Ini kan ini bisa kita coret sama ini kan 6. 12 dibagi 6 itu 2. Ini tinggal 2 kali 11 yaitu 22 dikali 10 yaitu 220. Kedua yaitu pada sebuah pertemuan terdapat 12 orang tamu undangan. Berapa kemungkinan maksimal terjadinya jabat tangan? Tadi kan kombinasi itu bisa buat jabat tangan ya, seluruh tamu undangan. Nah, kan kalau misalnya di sini ada 12 orang, berarti yang bisa dipilih itu 12 orang kan berarti N-nya itu 12. Nah, R-nya itu karena jabatan tangan itu harus terjadi sama 2 orang dong, nggak mungkin sama cuma 1 orang atau 3 orang, itu bukan jabat tangan kan 2 orang doang, ini 2, jadi R-nya itu 2. Kita masukin ke rumus 12 kombinasi 2 yaitu 12 faktorial per 12 dikurang 2 faktorial dikali 2. Kita jabarin 12 faktorial, 12 dikali 11 dikali 10 faktorial per 10, ini kan 12 kurang 2 faktorial yaitu 10 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini tinggal kita coret-coret karena sama. Nah, ini 2 faktorial itu sama 2 kali 1 kan. Jadi 12 dibagi 2 yaitu 6. Jadi tinggal 6 dikali 11 yaitu 66. Sekian pembahasan materi tentang peluang, permutasi, dan kombinasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.